kesempatan besar yang datang. Namun jauh di dalam ada bentuk rezeki lain yang sering luput kita sadari. Udara yang kita hirup tanpa membayar, detak jantung yang setia bekerja tanpa henti, langkah kaki yang masih mampu membawa kita kemana saja. Semua itu adalah rezeki yang tidak pernah kita sadari dan akui. Pernahkah kamu berhenti sejenak di tengah kesibukan dan bertanya pada dirimu sendiri, apa arti sesungguhnya dari rezeki? Banyak orang menilainya dari harta, uang, atau peluang besar yang datang. Namun di balik itu, ada bentuk rezeki lain yang sering luput dari perhatian. Udara yang kita hirup tanpa membayar, detak jantung yang tak henti bekerja, langkah kaki yang masih sanggup membawa kita kemana saja. Semua itu adalah anugerah. Sayangnya, karena hadir tanpa diminta, kita jarang menyadarinya. Kesadaran akan hal-hal sederhana ini adalah gerbang pertama menuju ketenangan batin. Dalam hiruk-pikuk hidup, kita sering diajarkan bahwa rezeki harus dicari dengan ambisi. Tidak salah untuk berusaha, tapi ketika kita terlalu terfokus pada pencapaian, kita mulai lupa menghargai apa yang sudah ada. Seperti seseorang yang mencari air di tempat jauh, padahal berdiri di tepi sungai yang jernih. Roh kita lelah bukan karena kekurangan, tapi karena lupa bersyukur. Disinilah suara hati mencoba berbicara, mengingatkan bahwa ketenangan tak lahir dari menumpuk lebih banyak, melainkan dari menyadari cukupnya kita saat ini. Bayangkan pagi yang tenang, matahari baru muncul, hangatnya cahaya menyentuh kulitmu. Duduk diam di depan jendela, menyadari bahwa momen itu sendiri adalah rezeki. Tak ada bising, hanya detak jam dan napas yang teratur. Kesadaran seperti ini perlahan mengubah pandanganmu. Hal-hal kecil kini terasa sebagai hadiah besar. Senyuman orang terdekat, makanan sederhana, atau kesempatan istirahat di tengah kesibukan, semuanya menjadi harta tak ternilai. Saat kamu mulai menyadari rezeki dalam bentuk yang sering diabaikan, rasa syukur perlahan mengisi hatimu. Syukur bukan sekadar kata, tapi perasaan yang mengalir dari kesadaran hidup dalam kelimpahan. Dari sinilah perjalanan ketenangan batin dimulai. Saat hati dipenuhi syukur, pikiran terasa ringan, langkah menjadi damai. Kesadaran ini membuka pintu untuk menerima lebih banyak kebaikan, tidak hanya berupa materi, tapi juga ketenangan yang tak ternilai. Ketika kesadaran itu tumbuh, kamu mulai bertanya, apa yang membuat hati merasa cukup? Apakah ketenangan hanya hadir ketika semua keinginan terpenuhi, atau justru ketika kita mampu menerima hidup apa adanya? Pertanyaan ini menjadi langkah pertama menuju perjalanan batin yang baru, sebuah perjalanan yang bukan menuju luar, melainkan masuk ke dalam diri. Dalam pencarian ini, kamu mungkin melewati jalan-jalan yang tampak menggoda, membandingkan diri dengan orang lain, atau mengukur keberhasilan dari apa yang terlihat. Namun suara hati selalu mengingatkan, tujuanmu bukan di sana. Seperti pejalan yang mencari mata air, terkadang air itu mengalir di bawah kakimu, menunggu untuk diperhatikan. Kamu mulai menangkap hal-hal yang dulu terlewat, tatapan tulus yang memberi semangat, senyuman anak kecil di jalan, hangatnya secangkir minuman sore. Semua itu adalah tanda-tanda kecil yang mengarahkanmu pada ketenangan. Semakin peka, semakin menyadari bahwa pencarian rezeki sejati selalu kembali pada rasa syukur. Pencarian ini bukan untuk menemukan sesuatu yang belum ada, melainkan membuka mata terhadap apa yang sudah hadir. Rasa cukup tidak muncul setelah perjalanan panjang, tapi tumbuh ketika kita mau berhenti dan menghargai setiap langkah. Hati menjadi ringan, pikiran tenang, dan ruh terasa hidup. Setiap rezeki, sekecil apapun, menyimpan pintu menuju ketenangan batin. Semakin dalam pencarianmu, semakin kamu menyadari bahwa rezeki hadir tidak hanya dalam bentuk nyata, tapi juga halus, hanya bisa dirasakan oleh hati yang peka. Alam semesta adalah energi, kata, pikiran, dan perasaanmu memancarkan getaran yang ditangkap kembali oleh alam. Ketika hati dipenuhi syukur, frekuensi itu menjadi jelas, seperti musik yang menenangkan, dan rezeki mengalir dalam cara-cara tak terduga. Bayangkan dirimu sebagai alat musik. Terlalu kencang, nadanya tegang, terlalu longgar,
nadanya sumbang. Energi yang kamu bawa menentukan nada hidupmu. Hidup yang dipenuhi rasa takut dan kekurangan menarik hal serupa. Namun hati yang bersyukur menghasilkan harmoni, dan alam semesta merespons dengan menghadirkan orang, kesempatan dan kejadian yang memperkuat rasa cukup. Menjaga energi sama pentingnya dengan bekerja keras, karena keduanya membuka jalan bagi rezeki. Seringkali tanda keselarasan adalah kebetulan yang terasa ajaib. Saat kamu ikhlas menerima keadaan atau tulus menolong orang lain, bantuan datang tanpa diminta. Rezeki datang bukan hanya lewat usaha fisik, tapi melalui resonansi batin yang tepat. Syukur mengubah getaran hatimu menjadi magnet yang menarik kebaikan. Memahami energi dan frekuensi mengubah cara pandang terhadap hidup. Kekurangan bukan hukuman, tapi kesempatan menyesuaikan nada jiwa. Kamu belajar menjaga pikiran, ucapan, dan tindakan agar selaras dengan syukur. Ketenangan batin muncul bukan karena masalah hilang, tapi karena setiap langkahmu selaras dengan kelimpahan yang dibutuhkan. Rezeki dan syukur adalah kunci ketenangan batin. Kesadaran ini mengubah cara pandang, bukan lagi mengukur kebahagiaan dari pencapaian, tapi dari rasa cukup di hati. Kelimpahan sejati muncul dari kesadaran, bukan jumlah. Perubahan ini lahir dari pengalaman dan ujian, kekurangan, kehilangan, atau situasi sulit membentuk pemahaman baru. Kamu meninggalkan pandangan permukaan dan masuk ke kedalaman. Transformasi ini seperti ulat dalam kepompong, perlahan berubah dalam keheningan. Dalam kesendirian itu, energi lama yang penuh ketakutan luruh, muncul kesadaran baru. Setiap rezeki, besar atau kecil, adalah pelajaran hidup. Syukur menjadi sayap yang mempersiapkanmu terbang lebih tinggi dalam ketenangan. Saat sayap itu mengembang, kamu tak lagi terpaku pada kekurangan. Mata terbuka melihat kelimpahan di sekitarmu. Bahkan hari sulit memberi alasan untuk bersyukur. Senyuman orang tercinta, kesehatan, atau pelajaran dari kegagalan. Ketenangan batin bukan tujuan akhir, tapi hasil pilihan sehari-hari. Bersyukur, fokus pada yang bisa dikendalikan, dan melepaskan beban hati. Transformasi ini membuatmu berbeda, bukan hidup tanpa masalah, tapi cara pandang yang berubah. Langkah ringan, kata-kata tenang, masa depan dilihat dengan keyakinan. Keluhan digantikan suara syukur. Inilah kekuatan sejati rezeki dan syukur. Ketika transformasi batin terjadi, hidup bergerak dengan ritme alami, rezeki dan syukur selaras, menciptakan harmoni. Rezeki tak lagi hanya hasil usaha, tapi aliran yang hadir ketika hati terbuka. Syukur menjadi nafas yang mengiringi langkah, dan hidup adalah memberi, senyum, waktu, doa, dan kebaikan. Keselarasan membuatmu peka pada hal-hal kecil, angin sore, langkah orang lewat, keheningan malam. Kamu memahami bahwa segala sesuatu punya tempatnya dan hidup selaras dengan arus, sambil tetap menjaga arah dengan syukur sebagai kompas. Tantangan tetap datang, tapi kamu menghadapinya dengan ketenangan baru. Setiap ujian hanyalah gelombang, bukan lautan. Rezeki terasa lebih bermakna karena diterima dengan hati lapang. Pandanganmu mengubah langkah menjadi penuh makna. Kebahagiaan tak lagi ditunggu di masa depan, tapi ditemukan di setiap detik sekarang. Saat rezeki dan syukur bertemu, hati menjadi rumah nyaman. Dari sini muncul kebijaksanaan. Rezeki bukan selalu materi, syukur bukan sekadar puas. Kebijaksanaan muncul dari pengalaman, mengajarkan setiap keadaan mengandung pelajaran. Saat banyak rezeki, hati belajar berbagi. Saat sedikit, hati belajar bertahan. Kebijaksanaan mengajarkan tidak terburu-buru menilai keadaan. Kekurangan hari ini bisa menjadi pintu kelimpahan besok. Rezeki besar tidak selalu berarti baik jika hati tak siap menerimanya. Hidup seperti lukisan, tiap warna, gelap atau terang punya peran dalam keindahan. Kamu tak lagi terlalu khawatir naik turunnya hidup. Setiap peristiwa bagian dari rancangan lebih besar. Ketenangan hadir ketika kebijaksanaan menetap di hati. Rezeki selalu datang tepat waktu dan setiap orang punya jalannya masing-masing. Kamu tak iri atau sombong terhadap kelimpahan. Hidup terasa ringan karena tak terikat takut kehilangan atau dorongan mengejar tanpa henti. Kebijaksanaan dari rezeki dan syukur memberimu damai yang tak tergantung keadaan luar. Kamu bisa berada di keramaian namun tetap hening, di ujian tetap aman. Rezeki terbesar adalah hati lapang dan pikiran jernih. Dengan pemahaman ini, langkahmu bebas beban, selalu ada alasan untuk bersyukur, dan ketenangan batin menemukan rumahnya. Pencerahan hadir sebagai kehangatan perlahan.
bukan cahaya menyilaukan. Setelah perjalanan memahami rezeki dan syukur, batinmu penuh. Penuh bukan karena keinginan terpenuhi, tapi karena tak ada ruang untuk merasa kurang. Hidup dipandang dengan mata baru. Hal yang dulu membuat resah kini terasa indah. Kamu menyadari rezeki bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tapi juga dibagikan. Memberi membawa kebahagiaan tidak bisa diukur. Memberi dari hati penuh syukur membuat rezeki bertambah, walau tak selalu terlihat. Hubungan dengan kehidupan menjadi lebih sederhana tapi lebih dalam. Kebahagiaan sejati hadir di sini dan sekarang. Segelas air terasa anugerah, berjalan di bawah matahari terasa hangat, diam terasa dipeluk rasa cukup. Hidup bukan menunggu momen bahagia, tapi menemukan kebahagiaan di setiap detik. Rezeki dan syukur adalah kunci ketenangan batin. Rezeki adalah aliran, syukur adalah wadah. Saat bersatu hati menjadi luas, menerima segala tanpa takut. Ketenangan sejati selalu ada, menunggu disadari. Setiap langkah dipandu pemahaman ini, setiap napas pengingat bahwa hidup adalah anugerah terbesar. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Semoga kata-kata ini hidup dalam hatimu. Bagikan kepada yang mencari ketenangan. Sebarkan cahaya kebaikan dari hati ke hati. Tetaplah berjalan damai. Biarkan roh menuntun langkahmu.